These are in listen-only mode. Tes, tes, tes. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi Selasa 18 Oktober 2016. Kita mulai saja dengan proyeksi IHSG untuk hari ini. Kami memperkirakan IHSG akan bergerak flat atau sideways. Kalau kita lihat pagi ini indeks saham di Asia naik tipis dengan kecenderungan beragam atau mix, menyusul penurunan indeks saham di Wall Street semalam dan juga di tengah penurunan harga minyak dunia. Ini terjadi setelah rilis data ekonomi di Amerika yang memberikan gambaran yang kurang jelas mengenai kondisi ekonomi Amerika. Data Empire State Manufacturing Index memperlihatkan bahwa sektor manufaktur di negara bagian New York secara tak terduga mencatatkan kontraksi, sementara data industrial production justru mencatatkan kenaikan selama 3 bulan beruntun dalam 4 bulan terakhir ini. Jadi ada yang naik, ada yang turun, jadi masih kurang jelas gitu bagi The Fed apa benar-benar akan menaikkan suku bunga atau menundanya akhir tahun ini. Selain itu juga investor juga masih menanti berbagai data ekonomi global minggu ini ya, termasuk juga data inflasi di Amerika dan Inggris pada hari ini, hari Selasa. Terus juga ada data PDB Tiongkok, PDB kuartal 3 Tiongkok hari Rabu nanti. Kemudian hari Kamis ada pertemuan Bank Sentral Eropa, dan pada hari Jumat rilis data indeks kepercayaan konsumen untuk zona euro. Untuk stock newsnya, yang pertama adalah Modern Land Realty. Modern Land mengincar penjualan lahan industri sebesar 60 hektar di tahun 2016. Hingga bulan September 2016, Modern Land telah mencapai 24,5% dari total penjualan targetnya. Yang kedua adalah ARTI atau Ratu Prabu Energi. ARTI mencatatkan pendapatan sebesar 163 miliar dan mencatatkan laba bersih sebesar 2,7 miliar atau anjlok 65% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah Bumi Serpong Damai, BSDE. BSDE melalui Global Prime Capital mengeluarkan obligasi senilai 200 juta US dollar dengan kupon sebesar 5,5% dengan tenor 7 tahun. Yang terakhir adalah Bank Rakyat Indonesia Agro. Agro telah menentukan harga right issue-nya pada kisaran 130 sampai 175 rupiah per saham. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersama dengan saya Afdal di sini, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham BBNI dan untuk saham TOTL. Baik Pak, kalau kita perhatikan trennya untuk saham BBNI untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish. Terlihat kalau kita gambar garis resisten line di sini masih menunjukkan tren bearish atau pelemahan di sini. Kami menyarankan apabila Bapak Antonius Leo ini ingin masuk ke saham BBNI, harap wait and see terlebih dahulu sampai saham BBNI ini sudah break garis atau sudah ditutup di atas garis resisten line yang saya gambar ini atau di garis yang berwarna merah ini. Baru bisa kami sarankan untuk entry point-nya. Jadi kita tunggu dulu untuk closing hari ini apakah saham BBNI ini sudah break ke atas garis resisten line yang telah saya gambar ini. Apabila sudah break, kami bisa menyarankan untuk entry ke saham BBNI dengan target price kurang lebih di sekitar 5.800 sampai 5.900. Selanjutnya untuk TOTL, kalau kita perhatikan trennya di sini untuk jangka menengah ini masih cenderung bullish. Terlihat kalau kita perhatikan di sini masih selalu membentuk higher low yang baru, tetapi tampaknya ada resisten kuat di sekitar level 822 untuk saham TOTL ini. Kami menyarankan apabila Bapak Antonius Leo ini ingin masuk ke saham TOTL, harap wait and see juga terlebih dahulu kita melihat apakah pada perdagangan hari ini atau closing hari ini saham TOTL berhasil ditutup di atas 822, maka kami bisa menyarankan untuk entry ke saham TOTL dengan level target price di resistance selanjutnya yaitu di sekitar level 900. Karena kalau kita perhatikan saham TOTL ini sedang membentuk pola ascending triangle yang mengindikasikan bullish trend. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Pegas, ADI, dan BSD, support dan resisten untuk jangka pendek. Baik, saya akan menjawab untuk saham Pegas terlebih dahulu. Untuk saham Pegas, kami melihat support terdekat dari saham Pegas ini berada di sekitar level 2.300 sampai 2.350. Which is ini ada kemungkinan saham Pegas ini menuju ke level tersebut. Mengingat kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih sangat-sangat bearish atau masih sangat-sangat melemah. Sedangkan untuk resisten dari saham Pegas, resisten terdekatnya berada di sekitar level 2.890 untuk saham Pegas. Jadi saran kami apabila Bapak Ahmad Riyandi ingin masuk, saran kami jangan masuk terlebih dahulu untuk saham Pegas. Tunggu sampai menyentuh level support dari saham Pegas, baru bisa kami sarankan untuk entry ke saham Pegas. Selanjutnya saham yang kedua yaitu saham Adikarya, di mana tampaknya Adikarya ini sedang menguji level support yang cukup kuat, yang itu berada di sekitar level 2.300 untuk saham Adikarya. Kami menyarankan apabila Bapak Ahmad Riyandi ini ingin masuk ke saham Adikarya, kami bisa menyarankan untuk entry di kisaran level supportnya, yaitu di kisaran level 2.300 dengan level target price-nya itu berada di swing high terakhir, yaitu berada di sekitar level 2.500 untuk saham Adikarya. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya, yaitu 1-2 fraksi di bawah 2.300, karena mengingat apabila level 2.300 ini ditembus ke bawah, maka ada kecenderungan saham Adikarya ini menuju ke level 2.000 sampai 2.070.
Untuk BSDE, kami melihat trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, begitupun untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways. Dan level support yang terdekat itu berada di sekitar level 2120 sampai 2130 untuk saham BSDE. Sedangkan untuk resistennya untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 2250. Kami bisa menyarankan untuk fast trade untuk saham BSD ini dengan entry point di level supportnya yaitu 2125 dan target price untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 2250. Demikian, Pak. Selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham GJTL dan ADI ke depannya bagaimana, support dan resisten berapa. Baik Pak, untuk saham Adikarya sudah saya bahas barusan, saya akan coba membahas untuk saham GJTL. Baik Pak, kalau kita perhatikan untuk saham GJTL ini trennya untuk jangka pendek ini masih cenderung bearish trend atau masih cenderung melemah. Tetapi tampaknya saham GJTL ini sedang menguji level MA 100-nya atau garis yang berwarna hijau ini, yaitu berada di kisaran harga 1270 sampai 1280, which is itu bisa kita jadikan sebagai entry point untuk saham GJTL ini. Jadi kami menyarankan apabila Bapak Andri ingin masuk ke saham GJTL, boleh dicoba untuk entry tapi tidak terlalu agresif di kisaran harga 1265 dengan level target price untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 1390 sampai dengan 1400 untuk saham GJTL. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu 1-2 fraksi di bawah 1230, mengingat apabila MA 100 ini sudah break ke bawah, ada kecenderungan saham GJTL ini menuju ke level 1000 bahkan kembali ke level 700. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk diulas tentang Garuda dan saham Sril. Baik, untuk Garuda terlebih dahulu, kalau kita perhatikan di sini trennya masih cenderung bearish dan masih rapi di bawah level MA 20 untuk saham GIA. Dan tampaknya di sini ada level support kuat yaitu berada di kisaran level 382. Dan ini kita bisa jadikan sebagai level entry point untuk saham Garuda Indonesia. Jadi kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu hingga saham Garuda ini menyentuh level 382 atau bisa buy on weakness di kisaran level 382 dengan target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 410 sampai 415.
Kemudian masih pertanyaan sama dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Sril. Untuk saham Sril tampaknya ada kecenderungan saham Sril ini akan reversal atau akan rebound menjadi bullish trend, tetapi belum bisa dikatakan bullish trend karena belum membentuk higher high yang baru. Nanti apabila saham Sril ini sudah membentuk higher high yang baru, maka bisa dikatakan saham Sril ini sudah terkonfirmasi untuk tren bullishnya. Untuk support dari saham Sril atau untuk entry point dari saham Sril, kami bisa menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level swing low terakhir, yaitu di kisaran level 214, dengan target price untuk jangka pendek itu berada di swing high terakhir, yaitu berada di sekitar level 244, di mana level itu merupakan salah satu level resisten dari saham Sril. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Suhartono yang menanyakan untuk saham DOIT masuk ke signal bullish, apakah masih akan berlanjut? Baik Pak, untuk saham DOIT tampaknya kalau kita perhatikan trennya sangat-sangat bullish dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, dan saya pikir kalau Bapak ingin masuk, saya pikir ini sudah sangat terlambat untuk ke saham DOIT, mengingat kemarin ini sudah membentuk high hingga ke level 580, tetapi close kembali berada di level 498 dan ada kecenderungan saham DOIT ini akan mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham DOIT. Demikian, Pak. Masih pertanyaan dari Bapak M. Suhartono yang menanyakan untuk ITMG sudah masuk area bullish harami. Baik Pak, tampaknya kalau kita perhatikan candle dari saham ITMG atau candle terakhir dari saham ITMG ini belum membentuk pola candle bullish harami. Oleh karena itu belum bisa dikatakan saham ITMG ini membentuk pola candle bullish harami. Tetapi kalau kita perhatikan secara tren, untuk saham ITMG ini trennya untuk jangka panjang, pendek maupun menengah ini masih terkonfirmasi bullish trend atau masih cenderung menguat. Dan tampaknya resisten selanjutnya dari saham ITMG itu berada di kisaran level 15.350 untuk saham ITMG. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Heru yang menanyakan untuk jadwal dari rek isu Jasa Marga dan harga berapa. Baik Pak, kami mendapatkan info, tapi ini masih jadwal sementara yang dirilis oleh perseroan. Untuk Kumraik
dari HMETD Jasa Marga itu pada tanggal 31 Oktober 2016 di pasar reguler, sedangkan di pasar tunai itu pada tanggal 3 November 2016. Jadi saya ulang, ini info sementara dari perseroan. Untuk Kumraik dari pasar reguler itu berada pada tanggal 31 Oktober 2016, sedangkan di pasar tunai jatuh pada tanggal 3 November 2016. Sedangkan untuk exercise price-nya itu perseroan belum merilisnya, Pak. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk apakah ahli sudah confirm rebound, bagaimana dengan LSIP. Baik Pak, kita bahas sektornya terlebih dahulu untuk saham agri. Ini adalah candle dari saham agri. Kalau kita perhatikan untuk saham agri ini, trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish trend, masih berada di channel bearish. Tetapi tampaknya kalau kita perhatikan di sini kemarin saham sektor agri ini sudah break garis resisten lainnya dan bahkan sudah break EMA 50 dari sektor agri ini. Dan bisa dikatakan ada kecenderungan atau ada potensi sektor agri ini akan mengalami reversal atau rebound. Sedangkan untuk AALI persis dengan sektornya, untuk AALI kalau kita perhatikan di sini sudah break resisten lainnya. Kami menyarankan apabila Bapak ingin masuk bisa disarankan buy on weakness di kisaran level 15.600 untuk AALI. Sedangkan untuk target price jangka pendek itu berada di kisaran level 16.300 untuk saham AALI. Sedangkan untuk LSIP, kalau kita perhatikan trennya untuk saham LSIP ini untuk jangka pendek maupun jangka menengah masih cenderung sideways atau masih bergerak terbatas di kisaran harga 1460 sampai dengan 1620. Oleh karena itu kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham LSIP bisa buy on weakness di kisaran level supportnya yaitu di kisaran level 1460. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 1560 untuk saham LSIP. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan rata-rata saham perbankan pada perangan kemarin rebound bagaimana dengan BJBR padahal laporan keuangan third quarter cukup bagus, ada sentimen apa? Baik Pak, untuk saham BJBR tampaknya investor ini melihat sentimen positif sebelum keluarnya laporan keuangan kuartal 3. Jadi para investor tampaknya sudah membeli saham BJBR ini sebelum rilis data laporan kuartal 3 karena mereka percaya bahwa hasil data dari kuartal 3 ini cukup baik. Oleh karena itu kemarin BJBR ini telah dilakukan atau investor yang memiliki saham BJBR ini telah melakukan take profit-nya, Pak. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus Putira yang menanyakan untuk saham AISA, KF, dan INDF. Baik Pak, saya akan coba menjawab untuk saham AISA terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan tren untuk saham AISA ini untuk jangka pendek ini masih cenderung bullish trend dan tampaknya sedang membentuk pola ascending triangle yang mengindikasikan bahwa saham AISA ini masih dalam tren bullish-nya. Kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham AISA bisa buy on weakness di kisaran level 2015 sampai 2020 untuk saham AISA, which is ini merupakan level support dari saham AISA. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 2100 untuk saham AISA. Selanjutnya untuk saham KF. Untuk saham KF selama 2 bulan terakhir ini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung sideways untuk saham KF. Dan tampaknya kalau kita perhatikan di sini saham KF ini sudah break garis support lainnya yang mengindikasikan akan ada kecenderungan saham KF ini reversal menjadi bearish trendnya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham KF. Sedangkan untuk INDF atau Indofood, kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini masih ada kecenderungan trennya bearish trend atau pelemahan. Tapi kita bisa memanfaatkan peluang support berada di kisaran level 8.450 sampai 8.500, di mana level ini merupakan EMA 50 dari saham INDF. Sedangkan untuk target price dari saham INDF itu berada di kisaran level 8.730 sampai 8.750. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini Makmur yang menanyakan untuk saham Tele dan Elsa. Baik Bu, untuk saham Tele terlebih dahulu, kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini sudah terkonfirmasi bullish trend, karena kalau kita perhatikan saham Tele ini sudah membentuk higher low dan higher high yang baru. Ini bisa dikatakan suatu saham itu trennya sudah bullish. Tampaknya sedang menguji level 730 dari saham Tele ini, di mana level itu merupakan salah satu resisten kuat dari saham Tele. Kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham Tele. Apabila hari ini ditutup di atas level 730, kami menyarankan untuk masuk ke saham Tele dengan target price itu berada di kisaran level 800. Masih pertanyaan yang sama dari Ibu Rine Makmur yang menanyakan untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa, kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini masih cenderung bullish trend. Dan kita bisa memanfaatkan peluang entry point-nya yaitu berada di kisaran EMA 50-nya. Jadi kami menyarankan apabila Ibu Rini ingin masuk, kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level 480 sampai level 495 untuk entry point dari saham Elsa ini. Dengan level target price untuk jangka menengah ini berada di kisaran level 550. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugianto yang menanyakan untuk saham BNGA. Untuk saham BNGA,
ini tampaknya ada kecenderungan untuk konsolidasi di saham BNG ini. Tapi kalau kita perhatikan tren untuk jangka menengah ini masih cenderung bullish untuk saham BNGA. Dan hal ini wajar mengingat saham BNG ini sudah berhasil menutup gap yang cukup lebar di sini. Kalau kita perhatikan sudah ditutup di kisaran level 925. Oleh karena itu hal yang wajar apabila saham BNG ini masih terkonsolidasi, dan untuk entry point dari saham BNGA apabila Bapak Sugianto ingin masuk, kami menyarankan buy on weakness di kisaran level 870, di mana level ini merupakan MA20 dari saham BNGA, dan untuk target price jangka pendek ini berada di kisaran level 925. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana yang menanyakan untuk saham Tele, Bapak Hendra yang menanyakan untuk saham Doit, dan Bapak Abdul Muin yang menanyakan saham INDF. Ini saya sudah bahas untuk ketiga saham tersebut, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham PPRO, SMBR, dan saham INAF. Baik Pak, untuk saham PPRO terlebih dahulu, kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang ini masih sangat-sangat bullish trend. Dan kami menyarankan untuk tidak mengejar harga ke saham PPRO ini. Kami lebih condong untuk memanfaatkan peluang apabila saham PPRO ini sudah menyentuh atau sudah hampir menyentuh level MA20-nya, maka kami bisa menyarankan untuk beli atau untuk masuk ke saham PPRO dengan level target price yaitu berada di swing high terakhir dari saham PPRO yaitu berada di kisaran level 1460. Sama halnya dengan saham SMBR, sama halnya dengan saham INAF maksud saya, saham SMBR ini trennya masih sangat-sangat bullish, dan untuk entry point dari saham SMBR ini kami menyarankan untuk coba masuk di kisaran level MA20-nya yaitu berada di kisaran level 1680 untuk entry point dari saham SMBR, sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 1800. Sedangkan untuk saham INAF, di sini sama halnya dengan saham SMBR dan saham PPRO, ini trennya masih sangat-sangat bullish trend. Dan untuk entry point dari saham INAF ini kami menyarankan sama, yaitu berada di kisaran level MA20-nya untuk saham INAF, yaitu berada di harga 2.330 sampai 2.360 untuk entry point dari saham INAF. Dan untuk target price yaitu berada di swing high terakhir yaitu berada di kisaran level 2.600. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham BISI. Untuk saham BISI, kalau kita perhatikan trennya setelah sekitar
5 bulan ini masih sideways, tampaknya saham di sini ada kecenderungan menuju bullish trend dengan level resisten terdekat itu berada di kisaran level 2110. Dan apabila level itu sudah di break, ada kecenderungan saham BC ini menuju ke level 2390. Saran kami itu tidak mengejar untuk saham BC, mengingat tampaknya saham BC ini ada utang atau meninggalkan gap pada tanggal antara 17 dan tanggal 14 Oktober untuk saham BC ini. Dan sekali lagi kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham BC. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI, trennya untuk jangka menengah ini masih sedikit cenderung bullish, tapi bullishnya ini sangat terbatas. Untuk entry point dari saham BBRI ini kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level EMA 50-nya, di mana tampaknya level EMA 50 ini merupakan support yang sangat kuat dari saham BBRI, yaitu berada di kisaran harga 11.800 sampai 11.900 untuk saham BBRI. Sedangkan untuk target price jangka pendek itu berada di kisaran level 12.400 untuk saham BBRI. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan review untuk saham BMRI. Baik Bu, untuk saham BMRI, tampaknya trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, masih berada di kisaran harga 10.500 sampai 11.650 untuk saham BMRI. Kami menyarankan apabila Ibu ingin masuk ke saham BMRI, boleh dicoba untuk entry point-nya berada di kisaran level EMA 50-nya, yaitu berada di kisaran level 11.000 untuk saham BMRI. Dengan level target price itu berada di kisaran level 11.645 untuk saham BMRI. Masih pertanyaan yang sama dari Ibu Suryani yang menanyakan apakah laporan keuangan kuartal 3 BMRI positif. Baik Bu, untuk rilis data dari saham BMRI ini tampaknya perseroan akan merilis data laporan keuangan kuartal 3 itu pada tanggal 25 Oktober nanti, yaitu pekan depan. Jadi rata-rata kebanyakan emiten-emiten itu akan merilis laporan keuangannya pada akhir bulan ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk saham DILD, Demas, INDF, dan SSIA. Untuk saham INDF, Pak, saya sudah bahas sebelumnya. Saya akan coba jawab untuk saham DILD, Demas, dan SSIA. Untuk saham DILD terlebih dahulu, kalau kita perhatikan trennya di sini masih cenderung sideways. Selama 2 bulan terakhir masih cenderung berada di kisaran harga 575 sampai 605, which is ini kita bisa manfaatkan peluang untuk fast trade di saham DILD ini. Kita bisa entry di level supportnya, yaitu berada di kisaran level 575 dan mengambil take profit nanti kalau saham DILD ini sudah menyentuh level 605. Sedangkan untuk saham Demas ini kalau kita perhatikan saham Demas ini tampaknya ada kecenderungan akan melanjutkan pelemahannya
hingga ke level 245 untuk saham Demas. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham Demas. Kami lebih menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu hingga saham Demas ini menyentuh level supportnya, yaitu berada di kisaran level 245 dari saham Demas. Sedangkan untuk SSIA, untuk saham SSIA tampaknya trennya ini masih sangat-sangat bearish trend Pak untuk saham SSIA. Memang ada kecenderungan saham SSIA ini suatu hari akan bullish. Maksud saya bullish dalam waktu 1 hari saja. Tapi kalau kita perhatikan apabila candlenya sudah hijau cukup tinggi, keesokan harinya ada kecenderungan untuk pelemahan lagi untuk saham SSIA ini. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham SSIA ini. Demikian, Pak. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham agro bagaimana menjelang right issue. Baik Pak, untuk saham agro, kalau kita lihat historical untuk keseluruhan emiten, apabila emiten tersebut akan melakukan right issue, ada kecenderungan harga sahamnya akan mendekati harga exercise price-nya. Oleh karena itu, mengingat tadi saham agro akan merilis bahwa exercise price-nya berada di kisaran 150 sampai 170, ada kecenderungan saham agro nanti akan menuju ke level itu. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham agro. Kita bisa melihat nanti setelah right issue itu dijalankan, Pak. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joni Sianturi yang menanyakan untuk saham GGRM, sama halnya dengan Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk GGRM juga. Baik Pak, untuk saham GGRM, tampak kalau kita perhatikan trennya di sini untuk jangka pendek maupun jangka menengah, ini tampaknya sudah bullish trend, tetapi masih tertahan di resistennya, yaitu berada di kisaran level 68.000, di mana level itu merupakan resisten yang cukup kuat dari saham GGRM. Saran kami apabila ingin masuk ke saham GGRM, bisa masuk nanti di kisaran level support line-nya, atau bisa buy on weakness di kisaran level 64.800 sampai 64.900 untuk saham GGRM, dengan level target price itu berada di kisaran 68.000. Tetapi apabila Bapak Robertus dan Bapak Joni Sianturi sudah memiliki saham ini, kami menyarankan untuk di hold saja untuk saham GGRM, nanti bisa direalisasikan profitnya apabila saham GGRM ini sudah menyentuh level 68.000. Masih pertanyaan dari Bapak Joni Siantur yang menanyakan untuk saham HMSP. Untuk saham HMSP, Pak, tampaknya saham HMSP ini sedang akan menguji level resisten, di mana resisten itu merupakan swing high terakhir dari saham HMSP, yaitu berada di kisaran level 4.240. Saran kami apabila saham HMSP ini
pada perdagangan hari ini ditutup di atas level resistennya, maka kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham HMSP dengan level target price selanjutnya yaitu berada di kisaran level 4.470. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Unilever. Untuk saham Unilever di sini trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, masih berada di kisaran harga 44.250 sampai dengan 46.200 untuk saham Unilever. Kita bisa memanfaatkan peluang untuk fast trade di saham Unilever ini dengan entry point di level supportnya, sedangkan nanti target price-nya berada di kisaran level resistannya, yaitu berada di kisaran level 46.000 dari saham Unilever. Demikian, Pak. Baik, mengingat jam trading sudah dimulai 22 menit yang lalu, tampaknya kami harus mengakhiri Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk esok hari. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.